Melihat Trenggalek lebih dekat, seolah menyaksikan miniatur Indonesia yang kaya akan peluang investasi. Kabupaten Trenggalek yang terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Timur ini memiliki sumber daya alam dan wisata yang luar biasa. Seperti Pasir Putih, Pantai Mutiara, Gua Lowo, Pantai Pelang, dan lain sebagainya. Kabupaten Trenggalek terletak di 111 derajat 24 menit sampai dengan 112 derajat 11 menit bujur timur dan 7 derajat 53 menit sampai dengan 8 derajat 34 menit lintang selatan. Kabupaten Trenggalek berjarak 180 km dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah darat 1.261,40 km persegi dan wilayah laut 711,171 km. 75% wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan pegunungan dengan luas wilayah hutan perhutani 609,36 km persegi, sedangkan luas sawah 128,16 km persegi. Wilayah Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan 4 kabupaten. Sebelah utara Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo, sebelah timur Kabupaten Tulungagung, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Kabupaten Ponorogo dan Pacitan. Kabupaten Trenggalek terbagi di 14 kecamatan, 5 kelurahan, dan 152 desa dengan jumlah penduduk 747.002 jiwa, dengan mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan. Maka tak heran jika di setiap sudut desa akan mudah ditemukan hamparan sawah yang menghijau. Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Prigi adalah salah satu pelabuhan perikanan di Jawa Timur yang terletak di wilayah selatan. PPN Prigi terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Jasa pelayanan di PPN Prigi, pelelangan ikan, bongkar muat hasil tangkapan, pengisian BBM, perbaikan kapal, tambat dan labu kapal, dan pengisian perbekalan untuk operasi penangkapan. Dalam hal pelayanan pengolahan ikan, di PPN Prigi tersedia tempat pengolahan ikan, pengendalian kualitas ikan dan produk ikan, penyimpanan ikan, pengangkutan ikan, laboratorium riset dan pengepakan ikan, serta pabrik es untuk bahan baku pengawet ikan. Pemkab Trenggalek juga sedang mengembangkan Pelabuhan Nusantara Prigi menjadi pelabuhan perintis di pesisir selatan Jawa, serta untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, sehingga diharapkan dapat menjadikan Prigi menjadi poros ekonomi di pesisir selatan Jawa Timur, dan terwujudnya Kota Baru Maritim Prigi dengan visi The Green Maritime City.
Di sektor kehutanan, tanaman sengon dan pinus menjadi salah satu primadona bagi beberapa industri. Kontur tanah yang subur sangat mendukung bagi pengembangan budidaya tanaman sengon dan pinus, seperti di Kecamatan Munjungan, Watulimo, Suruh, dan Dongko. Saat ini, hasil tanaman sengon diekspor dalam bentuk mentah dan barang jadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pabrik plywood yang mengolah hasil tanaman sengon dan dipasarkan ke berbagai daerah di tanah air. Sedangkan untuk hasil tanaman pinus, PT Perhutani Anugerah Kimia atau PAK adalah wujud dari industri yang telah memanfaatkan hasil getah pinus, gambrosin, dan terpentin yang dapat diaplikasikan untuk bahan perekat panas, larutan dasar perekat, bahan perekat sensitif udara, penjilitan buku, cat, tinta, marka jalan, cairan pelapis, dan bahan baku kimia serta farmasi. Pada sektor perikanan, wilayah pesisir seperti Watulimo, Panggul, dan Munjungan telah mengembangkan budidaya udang faname serta perikanan tangkap yang mengutamakan pelestarian lingkungan. Di sektor perkebunan, Kecamatan Panggul merupakan sentra penghasil kelapa. Bahan baku melimpah, tenaga kerja cukup banyak, dan potensi ekspor pun menjanjikan. Pemkab Trenggalek melakukan inovasi pertanian berbasis lokal dengan mengembangkan Science Technopark atau STP, Atsiri Organik. Program ini menggandeng beberapa instansi, mulai dari perguruan tinggi hingga perusahaan eksportir. Potensi Atsiri di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut. Sedikit berbeda, di Kecamatan Bendungan Trenggalek, tepatnya di Dilem Wilis, banyak dikembangkan ternak sapi perah. Kondisi alam yang berbukit dengan suhu udara yang dingin sangat memungkinkan bagi berkembangnya ternak sapi perah. Angka produksi mencapai 30 liter per ekor per hari. Di kawasan perkebunan Dilem Wilis ini dibuka rencana pengembangan serai wangi, karena di kawasan ini merupakan penghasil nilam dan serai terbesar di Kabupaten Trenggalek.
Sedangkan di sektor peternakan, Kecamatan Dongko merupakan sentra dari peternakan kambing jenis PE. Di desa ini terdapat beberapa kelompok peternak kambing PE yang merupakan kambing kelas super dan harga jualnya cukup tinggi. Kita peternak kambing PE yang jelas nomor 1 merupakan bibit unggul pasti. Ini loh kambing yang bagus, kambing yang berkualitas, kambing yang dagingnya banyak gitu. Juga ini bisa mendapatkan rupiah yang banyak kalau memang bagus kualitas. Yang jelas bibit unggul akan mendapatkan daging yang banyak dan juga kualitas super. Terus yang kedua itu untuk kontes. Di sektor industri, Trenggalek memiliki produk andalan yang sudah dikenal di tingkat nasional, yaitu rumah coklat. Di sini, semua produk merupakan hasil olahan menggunakan bahan dasar coklat. Sejak diresmikan oleh Bupati Trenggalek, Emir Elistianto tahun 2017 yang lalu, rumah coklat telah bermetamorfosis menjadi ekowisata, di mana pengunjung tidak hanya menikmati berbagai olahan coklat, tetapi juga belajar dan mengetahui proses budidaya, pengolahan, hingga menjadi barang siap edar. Bahan pembuatan coklat ditanam di Sojo Suruh Gading yang dikelola oleh Perkumpulan Kelompok Tani Tunggal Jaya yang kualitasnya sudah diekspor ke Jepang. Jenis kakao yang dikembangkan di Trenggalek kebanyakan jenis hibrida F1 dan jenis lindak hibrida F1 dari Pusrikoka. Untuk produksinya setengah kiloan lah rata-rata per pohonnya. Untuk di kawasan selatan Trenggalek, pemerintah Kabupaten Trenggalek menawarkan lahan di kawasan pariwisata Prigi 360 untuk berbagai investasi yang terhubung langsung dengan jalur lintas selatan.
Mari berinvestasi di kawasan pesisir selatan Trenggalek. Mari berinvestasi di Kabupaten Trenggalek.